Welcome to ECC TV Broadcast. Start now. Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ECC TV pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang karunia bahasa roh. Mengapa kita perlu membahas karunia bahasa roh? Bukankah bagi orang-orang karismatik terutama karunia bahasa roh adalah sesuatu yang sangat umum gitu ya. Tetapi apa yang saya temui hari-hari ini bahwa karunia bahasa roh perlahan-lahan mulai luntur dan banyak serangan-serangan yang diberikan untuk karunia bahasa roh. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas, mungkin kita akan bahas sedikit tentang karunia bahasa roh. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu sebenarnya definisi dari karunia bahasa roh. Kita akan lihat dari asal katanya yaitu dalam bahasa Yunani. Yang kedua kita akan bahas 4 manifestasi dari karunia bahasa roh. Karena tentu saja karunia bahasa roh sama seperti karunia-karunia lain dalam perwujudannya, dalam manifestasinya ada berbagai bentuk. Apa saja itu nanti kita akan bahas bersama. Yang pertama kita lihat dalam definisi karunia bahasa roh. Kalau kita buka kamus Strong atau Strong Dictionary, maka kita akan temukan bahwa karunia bahasa roh di dalam bahasa Yunaninya adalah glosa. Atau bisa diartikan glosa ini sebenarnya artinya adalah lidah. Walaupun secara konotatif, secara implikasi memang bisa diartikan sebagai bahasa. Tetapi arti sebenarnya dari kata glosa adalah lidah. Oleh karena itu sebenarnya karunia bahasa roh lebih tepat kita terjemahkan sebagai karunia lidah. Kalau kita buka misalnya Alkitab bahasa Inggris, maka kita tidak akan menemukan spiritual language di situ. Atau spirit language, gift of spirit language. Tidak ada. Yang akan kita temukan adalah gift of tongues. Karena memang itu sebenarnya arti dari glosa, yaitu karunia lidah. Nah, kalau kita memahami glosa sebagai karunia lidah, maka kita akan paham bahwa memang tidak selalu glosa itu muncul ketika dia termanifestasi. Karunia lidah itu tidak selalu dalam bahasa yang kita mengerti. Bisa juga dengan kata-kata yang tidak kita mengerti. Dan dari 4 manifestasi, hanya 1 manifestasi dari karunia lidah ini bentuknya perwujudannya adalah bahasa yang dimengerti. Yaitu kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang keenam. Mungkin yang lain di rumah bisa membaca secara lengkap dari ayat yang pertama, tapi kita secara singkat saja. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita temukan bahwa karunia lidah ini termanifestasikan dalam bahasa yang dimengerti. Kita ambil contoh saja, misalnya seperti banyak orang Indonesia dari berbagai daerah kumpul di satu tempat di Indonesia. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar, mereka yang latar belakang dari orang suku Batak, dari suku Irian, dari suku Jawa, dari suku Timur, dari bermacam-macam suku Bali misalnya, dari bermacam-macam daerah kesukuan di Indonesia dengan bahasa daerahnya masing-masing. Ketika mereka datang di satu tempat itu, mereka mendengar ada orang-orang yang bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa daerah mereka sendiri. Wah, itu sangat tidak mungkin gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu yang terjadi di peristiwa Pentakosta, di mana para rasul beroperasi dalam karunia lidah yang manifestasinya berupa bahasa yang bisa dimengerti. Hanya dalam manifestasi yang pertama ini, karunia lidah muncul sebagai bahasa yang dimengerti. 3 manifestasi berikutnya, karunia lidah muncul sebagai kata-kata yang tidak dimengerti oleh manusia, bahkan oleh iblis sekalipun mungkin iblis pun tidak bisa mengerti gitu ya. Manifestasi yang kedua yang saya katakan sebagai manifestasi dalam bentuk bahasa kalbu. Apa itu bahasa kalbu? 1 Korintus 14 ayat yang kedua, Rasul Paulus katakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dengan karunia lidah, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti karunia lidah yang sedang dipergunakannya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hal-hal yang rahasia di sini bisa berarti hal-hal yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang mungkin tersembunyi bagi kita. Oleh karena itu saya katakan manifestasi yang kedua ini sebagai bahasa kalbu, sesuatu ungkapan yang keluar dari dalam hati kita, bahkan dari roh kita langsung kepada Bapa.
kata-kata yang rahasia, karena itu hanya Bapa saja yang mengerti apa yang sedang kita perkatakan. Oleh karena itu dalam manifestasinya yang kedua ini, karunia lidah tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan, dan memang bukan dalam bentuk bahasa yang dimengerti oleh manusia. Manifestasi yang ketiga di 1 Korintus 14 yang ayat yang ke-15, Paulus katakan demikian. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi di sini pada ayat yang ke-15, Paulus sedang mengatakan bahwa doa dan pujian dan penyembahan yang dia lakukan ada dua. Yang pertama yang dia lakukan dengan akal budi dia, tentunya dengan bahasa yang dimengerti, dengan kata-kata yang dimengerti, menggunakan akal budinya. Tapi yang kedua, Paulus juga berdoa, dia juga memuji menyembah Tuhan dengan bahasa lidah, dengan karunia lidah gitu ya. Jadi makanya manifestasi yang ketiga dari karunia lidah adalah sebagai bahasa doa dan pujian kepada Bapa. Sedikit berbeda dengan manifestasi yang kedua, yang ketiga ini lebih banyak dipakai di dalam ibadah-ibadah, di dalam penyembahan-penyembahan kita, dalam doa-doa kita. Misalnya kita mau mendoakan seseorang, kita berbahasa roh, atau kita mau memuji, menyembah, bermazmur kepada Tuhan, kita menggunakan karunia lidah. Nah, dalam manifestasi yang ketiga ini pun karunia lidah sama sekali tidak perlu diterjemahkan. Mengapa? Karena itu fungsinya hanya untuk membangun diri kita. Kita memuji, kita menyembah, kita berdoa langsung kepada Allah. Itu membangun manusia batiniah kita. Sama seperti manifestasi yang kedua tadi juga membangun manusia batiniah kita. Tidak untuk jemaat, tidak untuk orang lain. Oleh karena itu manifestasi kedua dan ketiga ini sama sekali tidak perlu ditafsirkan. Justru aneh kalau ada yang berusaha menafsirkan. Mengapa? Karena namanya saja bahasa rahasia. Bahasa yang tidak dimengerti. Kata-kata yang tidak dimengerti. Bahkan bunyi yang keluar dari mulut kita pun itu belum tentu relevan dengan arti yang sedang mau kita sampaikan kepada Bapa. Karena itu langsung dari roh kita berkata-kata dengan roh kita, bukan dengan akal budi kita. Manifestasi yang terakhir yaitu sebagai nubuat, sama dengan karunia nubuat. Nah, karunia lidah dalam manifestasi yang terakhir ini menarik. Kenapa? Karena satu-satunya manifestasi yang Paulus katakan bahwa ketika seseorang beroperasi dalam manifestasi yang keempat ini, maka dia juga perlu berdoa supaya dia mendapatkan karunia untuk menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-13, Paulus katakan demikian. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Atau kalaupun bukan dia yang mendapatkan karunia untuk menafsirkannya, ada 1-2 orang lain yang bisa menafsirkannya. Ini yang Paulus katakan, kalau tidak ada yang menafsirkan, lebih baik orang itu stop berbahasa roh, diam. Dalam bentuk manifestasi yang keempat ini, bukan dalam manifestasi yang kedua atau yang ketiga. Dalam manifestasi yang keempat, kenapa harus ditafsirkan? Karena bentuknya seperti nubuat, kata-kata yang menghibur, menasihati, menguatkan jemaat. Oleh karena itu ketika orang beroperasi dalam manifestasi yang keempat ini, tujuannya jelas untuk membangun jemaat, untuk membangun orang lain, sehingga dia perlu untuk mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh juga. Ingat, di sini menafsirkan, bukan menerjemahkan. Beda sekali. Kalau menerjemahkan berarti kata per kata dari bunyi yang keluar, dari kata-kata yang keluar itu bisa diterjemahkan. Word by word, kata per kata. Tetapi tidak demikian dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Setidaknya intinya apa sih yang mau dikatakan ketika orang itu berbahasa roh? Kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa karunia bahasa roh di dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya diterjemahkan sebagai karunia lidah dan punya 4 manifestasi. Yang pertama yaitu sebagai bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang bisa dimengerti, bahasa manusia, atau dalam bahasa Grikanya adalah senolalia, bahasa-bahasa manusia, bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Manifestasi yang keduanya tadi sebagai apa? Sebagai kata-kata rahasia atau bahasa kalbu gitu ya, mengeluarkan isi hati kita yang bahkan kita sendiri tidak menyadarinya, itu bahasa kalbu. Yang ketiga manifestasinya adalah sebagai bahasa doa dan pujian penyembahan kepada Bapa secara langsung. Dan yang terakhir yang tadi baru saja kita bahas yaitu sebagai nubuatan, sebagai kata-kata yang menguatkan, menasihati, menghibur jemaat untuk membangun jemaat.
Demikian bahasan kita pada hari ini. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.